Aku ingin membeli hamba wanitamu itu. Maka orang itu kaya itu berkata, dapatkah kamu membayar harganya? Maka Syekh berkata, menurut perkiraanku harganya senilai 2 biji kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang amat luar biasa untuk kita dengarkan dan kita bisa ambil hikmahnya dari kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Malik bin Dinar rahmatullah alaih sedang berjalan di daerah Basrah. Ia melihat seorang hamba wanita dengan pakaian gemerlapnya berjalan dengan para pembantunya dengan penuh angkuh dan gaya, berlagak bagaikan hamba wanita milik para raja. Melihat hal itu, Malik rahmatullah alaih berteriak kepadanya, "Hai gadis kecil, apakah tuanmu mau menjual engkau?" Maka hamba wanita itu sangat terkejut atas pertanyaan Malik rahmatullah alaih. Ia berkata dengan tersinggung, "Hei orang tua, coba kau ulangi lagi kata-katamu itu." Maka Malik rahmatullah alaih berkata, "Kukatakan, apakah tuanmu itu mau menjual engkau?" Maka sang gadis itu berkata, "Seandainya ia menjualku, dapatkah seorang miskin seperti engkau membayar daripada hargaku ini?" Malik rahmatullah alaih berkata, "Tentu, aku akan dapat membeli seorang hamba wanita yang lebih cantik daripada engkau." Maka mendengar perkataan ini, ia pun tertawa dan mengatakan pada pelayan-pelayannya untuk memegang Syekh dan membawa menyertai mereka, karena gadis itu berkata bahwasanya Syekh itu akan mendapatkan sedikit kesenangan atas biayanya. Demikianlah Malik rahmatullah alaih dibawa oleh mereka ke rumah mereka. Setibanya di rumah mereka, hamba sahaya itu menceritakanlah kepada tuannya semua yang terjadi antara dirinya dengan Syekh tersebut. Tuannya itu tertawa-tawa, terbahak-bahak dan meminta agar laki-laki miskin itu, Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaih, dibawa kepada hadapannya. Begitu Malik rahmatullah alaih muncul di hadapannya, maka orang kaya itu diserang oleh rasa kagum tiba-tiba. Ia bertanya kepada Syekh, "Wahai tuan, apa yang engkau inginkan?" Maka dijawab Syekh, "Aku ingin membeli hamba wanitamu itu." Maka orang itu kaya itu berkata, "Dapatkah kamu membayar harganya?" Maka Syekh berkata, "Menurut perkiraanku harganya senilai 2 biji kurma." Maka mendengar ini, semua yang hadir pun tertawa. Orang kaya itu berkata, "Atas dasar apa engkau menentukan harga itu bagi wanita ini?" Maka Syekh menjawab, "Jika hamba wanitamu tidak memakai wangi-wangian, maka tubuhnya akan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Jika ia tidak meminyaki atau menyisiri rambutnya, ia akan nampak kusut pada rambutnya, akan menjadi jelek dan berbau busuk pada badannya. Maka dalam waktu beberapa tahun lagi kemudaannya akan hilang, dan semua daya tariknya akan luntur. Ia mengalami menstruasi, mengeluarkan air seni, kotoran kecil maupun kotoran yang besar, dan semua pengeluaran kotoran dari tubuhnya. Ia suka murung, ia menderita kemalangan, ia pun sangat mementingkan dirinya sendiri dan berpura-pura mencintai engkau. Walaupun sebenarnya ia cinta adalah kesenangan dan kenyamanan hidup yang dinikmatinya bersama engkau. Seandainya ia mengalami kesusahan karena engkau, ia akan mengeluh dan melupakan semua pernyataannya tentang cinta terhadap engkau. Dan yang paling tidak tetap adalah ia tidak tulus dalam cintanya dan berkhianat, tidak setia dengan perkataannya sendiri dan palsu dalam pernyataan cintanya. Jika engkau menyuruhnya pergi atau engkau meninggal lebih dulu, ia pergi kepada laki-laki lain dan di sana ia juga menyatakan bahwa ia mencintai dengan penuh gairah kepada
kepada pria yang ia dapatkan. Aku pun mempunyai seorang hamba wanita yang lebih jauh melampaui hambamu dalam hal kecantikannya dan lebih murah dimilikinya. Ia telah diciptakan dari intisari capur, dicampur dengan kasturi dan safron. Ia dipakaikan pakaian dari cahaya yang indah dan memakai perhiasan daripada mutiara. Jika ia berbicara kepada seorang yang sudah meninggal, maka orang itu akan hidup kembali. Masya Allah. Jika ia membuka pergelangan tangannya di dunia ini, maka matahari akan nampak gelap dibandingkan dengannya dan sinarnya akan menjadi pudar. Jika ia memasuki ruangan yang gelap, ia akan meneranginya dengan kehadirannya. Jika ia datang di dunia ini dengan semua kecantikan dan perhiasannya, ia akan memenuhinya dengan keharuman dan sinar yang sangat terang. Ia telah dipelihara dan diasuh di dalam taman-taman kasturi dan safron. Ia bermain dan berayun-ayun di dahan pohon-pohon yang terbuat dari rubi merah dan batu marjan. Tinggal di pavilion-pavilion, dikelilingi oleh semua tata krama yang penuh rahmat. Ia diberi minum dari air tansem, yaitu sebuah air dari sungai yang di surga. Ia tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah berkhianati oleh orang yang dicintainya atau mengubah daripada kesetiaannya. Semua orang yang berkumpul di sana berkata dengan satu suara, tentu saja gadis yang baru saja engkau gambarkan yang sebaiknya setiap orang mencoba untuk memilikinya. Maka Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaihi pun berkata lagi, gadis cantik ini dapat dimiliki hanya dengan harga yang setiap seorang mampu membayarnya dan dalam setiap saat dan keadaan. Ketika ditanya beberapa harganya, maka Malik rahmatullah alaihi berkata, seorang gadis dengan kebaikan dan keunggulan seperti itu dapat dimiliki sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil, seperti mengambil sedikit waktu pada malam hari untuk berdiri dalam keadaan ketaatan, mengerjakan setidak-tidaknya 2 rakaat salat tahajud dengan alasan yang murni, yaitu mencari ridhonya. Bila engkau duduk untuk makan, maka ingatlah juga orang-orang miskin. Ajaklah mereka menikmati makanan yang engkau makan itu. Jadikanlah keinginanmu tunduk kepada yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkirkanlah dari jalanmu segala sesuatu yang dapat membahayakan orang-orang yang berlalu di sana, duri, batu, dan yang lainnya. Jalani kehidupan yang sederhana, puas dengan kehidupannya. Alihkan perhatianmu daripada dunia ini yang tidak lain adalah tempat penipuan dan pusat sepenuh hati kepada tempat tinggal yang abadi, yaitu kampung akhirat. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam perbuatan-perbuatan baik ini, kamu tidak saja hidup terhormat di dunia, tetapi juga tidak akan mengalami kegelisahan di akhirat dan akan dibangkitkan dengan kedudukan yang terhormat dan tinggi, tinggal selama-lamanya di surga, tempat penuh rahmat yang abadi dalam lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di raja dari kekuatan yang maha abadi. Maka mendengar semua ini, orang kaya itu berkata pada hamba wanita, wahai hamba wanitaku, apakah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Syekh ini? Maka hamba wanita itu berkata, ia telah mengatakan kebenaran, mengingatkan kepada kita keyakinan yang benar, dan memberikan nasihat yang baik kepada kita. Maka orang kaya itu berkata, kalau begitu aku memerdekakan engkau dan kuberikan kepadamu sejumlah harta sebagai bagian dari hadiahku. Ia juga memerdekakan semua hamba-hambanya dan menghadiahi mereka masing-masing sejumlah harta yang cukup banyak, dan menyedekahkan rumahnya dan semua yang ada di dalamnya di jalan Allah. Ia membuka pakaiannya yang mahal dan membalut tubuhnya dengan kain kasar, kain tirai kasar yang disobeknya dari pintu rumahnya. Maka hamba wanita itu berkata,
wahai Tuanku, aku pun akan mengikuti cara kehidupanmu, karena bagiku tidak ada lagi daya tarik di dalam kenikmatan kehidupan dunia ini. Kemudian ia pun menyedekahkan semua pakaiannya, perhiasan-perhiasannya, dan barang-barang berharga, dan juga perabot-perabot rumah tangganya. Ia memakai pakaian dari bahan kasar dan menjalani kehidupan yang sangat amat sederhana daripada tuannya. Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaih meninggalkan mereka dan mendoakan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedua orang itu. Majikan dan hamba wanitanya yang telah melepas kesenangan hidup mereka, meninggalkan kemewah-mewahan duniawi dan mengabdikan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tekun dalam ketaatan hingga akhir hayat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dengan ampunan dan memberkahi kita juga semua bagi para pendengar, untuk saya dan keluarga kita semua bersama-sama mereka, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, dunia ini memang tempat yang sementara. Kita hidup sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Seluruhnya pasti akan dihidupkan oleh Allah dan juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini mengingatkan kepada diri kita bahwasanya apa yang kita miliki seluruhnya ini bukanlah milik kita. Dan apa yang kita gunakan pun bukan milik kita. Sewaktu-waktu pun akan kembali kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Para pemirsa semua, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sesungguhnya apa yang kita cari di dunia ini adalah sebuah kepanahan, sebuah tipu-tipu saja. Kita mencari sesuatu hayalan saja. Karena yang abadi itu lebih baik sebenarnya untuk diri kita. Sebagaimana wanita yang tadi yang congkak terhadap dunia, dan laki-laki kaya pun yang congkak terhadap dunianya. Maka satu kata nasihat oleh seorang Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaih mengingatkan kepada mereka terhadap Tuhannya, bahwa dunia ini adalah sementara. Lalu bagaimana dengan kita? Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah wal inayah kepada diri kita, serta kekuatan dalam beramal perbuatan baik, walaupun berbangun di tengah malam untuk sholat tahajud 2 rakaat, ataupun yang sekecil-kecilnya, yaitu mengambil duri atau paku atau benda yang menghalangi orang di jalan. Semoga diri kita semua mendapatkan dan dijadikan orang-orang soleh dan orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekal di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin.